DPRD geram, proyek gedung Inspektorat Probolinggo di ujung tanduk, kontraktor disentak, kalau tidak punya uang, jangan nawar. Media Proling News mengabarkan, proyek pembangunan gedung Inspektorat Kota Probolinggo di Jalan Mastrip kembali menjadi sorotan tajam di kalangan legislatif. Kekhawatiran akan terhentinya proyek senilai miliaran rupiah ini mencuat setelah terindikasi adanya masalah permodalan pada pihak pelaksana, CV 7 April. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar bersama Komisi 3 DPRD, Dinas PUPR, dan pihak rekanan pada Senin, tanggal 3 November tahun 2025, siang, aroma ketidaksiapan kontraktor mulai tercium kuat. Proyek yang seharusnya menjadi simbol kemandirian lembaga pengawas internal daerah itu justru dikhawatirkan akan bernasib sama dengan tahun sebelumnya. Anggota Komisi 3 DPRD, Robit Rianto, melontarkan teguran keras kepada kontraktor yang dinilai tidak bertanggung jawab dan minim modal. Saya terenyuh dengan inspektorat 8 tahun ini. Ini korbannya juga inspektorat juga. Karena kalau memang ini gagal lagi, kita rencanakan lagi, negara yang rugi. Kan begitu, bukan sih ya? Kan kita ngitung lagi, berwajib lagi. Jadi tidak main-main. Jadi gini Pak Haji, saya minta tolong. Kalau sampai kehadiran pada siang hari ini bisa memutuskan lanjut, kalau tidak bisa, tidak usah sudah. Itu aja. Itu sih. Ya. Robit bahkan menuntut keputusan tegas untuk diambil saat itu juga, menegaskan kekecewaannya terhadap kinerja kontraktor yang dianggap tak siap dari sisi teknis maupun finansial. Ya, minta tolong, tak main-main berarti ya. Itu ya, sampai teman, tapi kalau kerja ya. Makasih. Begitu ya. Di sisi lain, Edi Geol, pengawas proyek, mengungkapkan bahwa pembangunan ini merupakan lanjutan dari pekerjaan sebelumnya. Namun, terdapat kendala teknis. Saya cuma menyampaikan dengan kendala-kendala yang ada di bangunan Inspektorat ya. Satu, memang ini kan 7 April melanjutkan yang dari awal. Kendalanya itu selalu berubah gambar. Sementara itu, pihak rekanan, yang diwakili oleh Rino, bagian keuangan CV 7 April, mengakui adanya keterbatasan finansial perusahaan. Ya, kita untuk menutupi minus itu ada beberapa item yang sudah kita DP, kita PO, yang siap, yang misal saya untuk kusen aluminium, itu sudah terpasang semua dengan kusennya, tinggal jendela-jendelanya itu dikerjakan di workshopnya. Nah, nanti datang sini tinggal masak. Cuman terus terang butuh dana lah untuk. Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo menegaskan akan mengawasi ketat dan menindaklanjuti hasil rapat untuk memastikan proyek strategis pemerintah tidak berhenti di tengah jalan. Lebih besar dari kita bicara soal tanggung jawab moral dan hukum. Kalau proyek ini macet lagi, masyarakat yang menanggung akibatnya. Tandas Robit menutup rapat, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan uang rakyat. Catatan editorial Media Proling News. Jangan korbankan akuntabilitas demi komitmen palsu. Sorotan tajam DPRD Kota Probolinggo terhadap proyek pembangunan gedung Inspektorat adalah cerminan dari kegagalan berulang dalam manajemen proyek strategis daerah. Sikap tegas yang ditunjukkan anggota Dewan, khususnya Robit Rianto, patut diapresiasi. Teguran keras, kalau kontraktor tidak punya uang, jangan nawar, adalah pukulan telak yang menyuarakan kekecewaan publik.
Kita perlu mengingat bahwa proyek ini menyangkut simbol kemandirian lembaga pengawas internal, yang notabene bertugas mengaudit kinerja pemerintah daerah sendiri. Jika pembangunan gedungnya saja bermasalah karena kontraktor yang lemah modal, ini menimbulkan ironi yang menyakitkan sekaligus pertanyaan besar. Seberapa serius Pemkot dan dinas terkait melakukan due diligence, uji tuntas, terhadap penyedia jasa? Pengakuan rekanan mengenai menipisnya dana, ditambah dengan alasan klasik berupa perbedaan gambar teknis, mengindikasikan bahwa perencanaan awal dan kesiapan finansial pelaksana sangatlah rapuh. Likuiditas yang buruk pada rekanan adalah bom waktu yang selalu mengarah pada satu kerugian negara dan masyarakat. DPRD tidak boleh hanya berhenti pada teguran. Tindakan nyata dan tegas harus diambil segera. Lebih baik memutus kontrak dengan konsekuensi hukum yang jelas daripada membiarkan proyek terus berjalan dengan risiko mangkrak yang lebih besar. Proyek ini bukan hanya soal batu, semen, dan kusen aluminium, melainkan soal tanggung jawab moral dan hukum atas uang rakyat. Jangan biarkan komitmen palsu dari kontraktor yang tidak siap terus mengorbankan akuntabilitas dan kebutuhan lembaga sepenting Inspektorat Kota Probolinggo. Dari Kota Probolinggo, Jawa Timur, Koresponden Proling News mengabarkan.